Kan setiap di dalam cakra itu kan ada cahaya merah, ya kan, jingga kan, kuning, terus magiku hijau, biru, ungu, nila, ungu, putih, kan ngono toh, Mas. Nah makanya kan ada level-levelnya. Mas ya, ini terkait dengan meditasi. Ada statement yang mengatakan bahwa meditasi tidak boleh mencari ketenangan, karena kalau kita terlelap dalam ketenangan, jika dengar suara berisik akan menimbulkan kemarahan. Pandangan Mas Tinus bagaimana? Karena gini, mencari itu banyak jatuhnya karsa. Makanya kan yang namanya meditasi itu ketenangan yang ini, ya kan gini. Ini ya. Ini misalnya biar seimbang kita butuh apa? Ketenangan kan? Ya kan? Nah, kalau nggak tenang kan gini kan? Analoginya seperti itu. Ya kan loh? Nah kita seperti membawa diri kita. Kalau kita sudah tenang bisa menemukan titik yang namanya pusat dari, ya akhirnya ibarat ini batu ditumpuk-tumpuk itu seimbang. Jadi untuk melatih yaitu ya namanya spiritual ya kestabilan, keseimbangan, balance kan. Kalau kita sudah untuk mencapai balance itu ketenangan dulu. Kalau sudah tenang kan balance, ya kan, seimbang. Karena di dalam kehidupan ini penuh dengan goyangan, vibrasi. Nah vibrasi kita kan banyak kan, dari faktornya kan banyak. Nah untuk mencapai keseimbangan itu akhirnya apa? Tenang, seimbang, balance. Kalau sudah balance kan temukan kedamaian loh Mas, timbangan loh Mas, keadilan, iya kan. Kalau kita sudah menemukan keseimbangan kan terjadi keadilan di dalam diri kita. Nah wis adil kan tentrem loh Mas. Ini banyak pakar dan ahli geologi bahkan ahli astronomi mengatakan bahwa akan terjadi megatrust di tahun 2030 Mas, dan kemungkinan untuk Nusantara negara kita ini akan terjadi kemarau yang sangat panjang. Pandangan Mas Tinus bagaimana? Kan dulu saya pernah bilang ya, dulu ini kan aku bilang gini, jadi kayak ada pergeseran medan magnet, ya kan, antara kutub utara dan kutub selatan. Nah ini nanti mempengaruhi goncangan air samudra, ya kan. Nah pecahnya kutub es, nah itu mengakibatkan memanaskan global. Nah itu butuh proses beberapa tahun untuk pemulihan kembali. Tapi kan di Jawa kan masih beruntung kan gitu. Karena apa? Di Jawa termasuk Nusantara itu termasuk daerah yang berkelimpahan air kan ngono lah. Kehijauannya dari apa namanya Nusantara dan Jawa ini khususnya itu kan juga luar biasa, nggak kayak di negara-negara lain kan gitu kan. Makanya kan leluhur kita ada bilang yang dibilang itu kan sok bakale Cina Londo kari sak judu, Jawa kari separuh kan gitu. Yaitu itu diambil yaitu tadi ibaratnya separuh itu kan 50%. 50% itu tergolong adalah Asia Tenggara. Nah sak judu itu dalam arti 2%. Cina Londo kari sak judu itu 2%. Dan di kumulatif dunia 5% kan gitu. Makanya kan di dalam Baratayuda Jaya Binangun antara Kurawa dan Pandawa 5, Kurawa 100, perbandingannya adalah 5 banding 100 kan gitu. Jadi ya ibaratnya 100 ya dari 5 gitu aja, 5%.
dari 100. Berarti intinya akan terjadi pengurangan manusia secara besar-besaran, Mas. Nah, makanya itu kan kita persiapkan sedini mungkin. Jangan terlalu berlarut-larut tergiur dalam kesenangan duniawi. Ya, kesenangan duniawi memang mengenakkan, ya kan? Kita bisa ini, bisa itu, ya kan? Nah, itu malah kita kalau terlalu keduniawian, akhirnya kita menjauhkan dari sifat rasa bersyukur, kan itu. Makanya kan ya lebih kita mengenal diri kita sendiri, karena zaman sekarang itu krisis identitas diri gitu. Akhirnya apa? Krisis kemanusiaan, ya kan? Wong dosa karepe dhewe nggak peduli yang itu akanlah merugikan apa buat orang lain atau enggak, yang penting untung. Nah, sekarang agak gitu lolo gue cangon, ya kan? Ibaratnya wong Jawa ki wis akeh sifating jalma menungso kang ngumbar angkara murka, mung butuh nuruti karep, ya kan? Mung butuh nuruti karep, ya kan? Jadi wis ora memberikan sifat yang wis ninggalake rosis jati nih. Rosis jati ini dalam sudah meninggalkan jati dirinya. Jati dirinya adalah sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri yang ada di dalam diri kita. Makanya ketika kita menemukan jati diri kita, maka kita akan menemukan Tuhan yang ada di dalam diri kita, ya kan? Identitas diri kita adalah Tuhan sebenarnya. Makanya kan di dalam sesi jenar, yo engson kang jumeneng ana ya Gusti engkang jumeneng ana ning jiwa ragaku. Makanya diarani orang Jawa bilang manunggaling kawula lan Gusti. Itu sebenarnya itu. Tuhan itu ada di dalam diri kita kan. Tapi kita rasakan keberadaan Tuhan kan, gitu. Dengan cara apa? Kita mengenal jati diri kita sendiri. Bahwa jati diri kita sendiri adalah sifat Tuhan. Tapi sekarang orang sudah tidak mengenal jati dirinya. Karena apa? Sudah terbelenggu oleh kenikmatan dunia, ya kan? Makanya usake sifating jalma kan seneng ngumbar angkara murka, padha ninggalake rosi jatine kan ngono. Mung butuh nuruti karep. Kalau orang Jawa bilang kayak gitu. Hanya butuh untuk mengumbar karsa itu. Akhirnya apa? Karsa itu mendunia, ya kan? Dan Jawa ini sebenarnya menuntut untuk mengenal jati diri. Karena apa? Bangsa ini terlalu larut lama ketergantungan dengan negara lain, ya kan? Alat transportasi impor, ya kan? Alat komunikasi impor, ajaran impor. Apa yang nggak diimpor kan gitu? Tapi keberadaan kekayaan yang dimiliki oleh Jawa sendiri, nggak hanya ajarannya, alamnya, ajarannya itu juga murni, kan gitu. Nah, kadang-kadang orang kita Nusantara itu kurang kreatif, gitu loh. Apa-apa serba impor, ya kan. Jadi terlalu lama larut dengan ketergantungan dengan negara lain. Bahwa kita kekayaan alam kita sudah lengkap, nggak kita manfaatkan, malah diekspor, ya kan? Masalah obat-obatan, loh, yang ada di sini nggak ada di luar negeri, ya kan? Tapi orang sekarang mengimpor dari jamu obat-obatan kimia dari negeri lain, contohnya vaksin, lah kuwi racun kan gitu kan? Sebenarnya nggak usah itu pakai kemampuan tradisional herbal di Nusantara ini. Kalau mau ya banyak gitu loh. Nggak usah impor Mas ya. Nah, seharusnya kayak petinggi-petinggi ini mengumpulkan para tabib Nusantara gitu misalkan. Para tabib-tabib dari Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok, Sumatera, jadikan satu. Tabib-tabib ini negara kita terbebas dari virus kebal semua, ya kan? Orang luar negeri bikin virus apapun
lepas, ya kan? Nggak mempan. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan? Karena apa? Negara kita ini sudah terlalu lama terlarut dalam ketergantungan dengan negara lain. Tidak pernah menggunakan kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh negara ini. Kadang-kadang kurang kreatif gitu loh. Apa ya, kok hanya selalu dipikir sana. Nah, jati diri Nusantara ini sudah hilang. Ya kan? Kekayaan sudah diberikan kelimpahan, ya kan? Jenis obat-obatan serba ada, rempah-rempah ada, ya kan? Makanya makanan di luar negeri serba hambar. Karena apa? Rempah-rempahnya kosong, nggak kayak di sini. Kalau di sini kan makanan gurih kan gitu kan, renyah, ya kan? Ada rasa.